Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan karunia-Nya saya masih bisa melakukan presentasi walaupun melalui media YouTube. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Profesor Dr. Hajah Nina Rumila MA/PhD dan Ibu Imas Masrif HMPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi Quran di MA atau SMU yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu tema dari perkuliahan materi Quran di MA atau SMU yang berjudul Menjaga Kelestarian Alam. Baiklah, adapun yang akan saya bahas atau topik pembahasannya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua teks dan terjemah, yang ketiga hukum ilmu tajwid, dan yang keempat analisis isi kandungan ayat. Pendahuluan. Manusia diciptakan Allah lengkap dengan akal dan pikirannya, maka sudah seharusnya manusia menggunakan akal untuk segala hal yang baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, termasuk memelihara tanaman atau pohon demi kelestarian lingkungan hidup agar kita bisa hidup dengan nyaman, dan kita juga dilarang untuk menelantarkan lahan, karena lahan dapat dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menanam kembali apa yang sudah rusak dari hutan yang telah ditebang dan dirusak. Menjaga kelestarian lingkungan alam merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus diterapkan oleh seluruh umat manusia. Hal ini untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia dan menjauhkan kerusakan dan bencana yang terjadi karena ulah dan dari sebagian manusia yang jahil tangannya. Rasulullah telah memerintahkan dengan tegas kepada umatnya untuk menjaga alam ini dan tidak membuat kerusakan di dalamnya. Baik, selanjutnya teks dan terjemah. Yang pertama Quran Surat Shad ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Selanjutnya mufradat surat Shad ayat 27. Wama, dan tidaklah khalaqna kami jadikan as-samaa langit wal ardo dan bumi, wama dan apa bainahuma di antara keduanya batila batil atau palsu atau sia-sia. Dzalika demikianlah dzannu prasangkaan alladzina orang-orang yang kafaru kafir atau ingkar, fawailun maka celakalah lilladzina bagi orang-orang yang kafaru kafir atau ingkar, mina dari annari api atau neraka. Selanjutnya teks dan terjemah Quran Surat Ar-Rum ayat 40 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dal ladzi 'amiluu. Artinya, Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya mufradat dari Quran Surat Ar-Rum ayat 40 sampai 41. Allahu Allah alladzi yang khalaqakum menciptakan kalian, tsumma kemudian razaqakum dia memberi rezeki kamu, tsumma kemudian yumitukum dia mematikan kalian, tsumma kemudian yuhyikum dia menghidupkan kalian. Hal adakah min dari syurakaikum sekutu-sekutu kamu, man orang atau sekutu, yaf'alu membuat min dari dzalikum yang demikian itu,
min dari syai'in sesuatu, subhanahu maha suci dia, wa ta'ala dan maha tinggi, amma dari apa, yusyrikuna mereka persekutukan. Zuhara telah nampak al-fasadu kerusakan, fil barri di al-barri darat, wal bahri dan di laut, bima dengan apa atau sebab, kasabat perbuatan, aidi tangan-tangan, an-nasi manusia, liyudhiqahum untuk dia merasakan kepada mereka, ba'du sebagian, alladhi yang amilu mereka, la'allahum agar mereka yarji'una mereka kembali. Selanjutnya hukum ilmu tajwid. Yang pertama, lafad wama. Di lafad ma itu hukum ilmu tajwidnya mad tabi'i, alasannya alif sebelumnya ada berharakat fathah. Cara membacanya memanjangkan bacaan sebanyak satu alif atau dua harokat. Untuk kaidahnya mahala tawaqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufi tujtalab bal ayu harfin ghairi hamzin aw sukun jabana madin fat tabi'iyan yakun. Yang kedua lafad khalaqna, hukum ilmu tajwidnya di laq itu qalqalah sukro, alasannya huruf qaf sukunnya sukun asli. Cara membacanya memantulkan huruf qalqalahnya dengan ringan dan menyambungkannya dengan bacaan setelahnya, sebab qalqalah ini tepat berada di tengah-tengah gitu. Untuk kaidahnya sautun zaidun haddatsa fil makhraji wa nadukti hurufi indal mahraji. Yang ketiga lafad as-samaa, hukum ilmu tajwidnya al-syamsiyah. Di al itu asa nih dari situnya, alasannya al menghadapi huruf sin. Cara membacanya dileburkan, artinya ketika al bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, suara al harus dimasukkan pada huruf syamsiyah atau penulisannya tetap, namun tidak dibaca huruf lamnya. Kaidahnya tani ma'ikum fi arba'in wa asyratin aidan wa ramzu hafa'in tibatsum fi rahman tafuz di fil ni'am dan su'al dzunjur syarifan lil kiram. Yang keempat as-samaa, masih lafaz yang sama tapi ini di hukumnya yang ma'a itunya, hukum ilmu tajwidnya itu mad wajib mutasil. Alasannya huruf mad dan hamzah berada di dalam satu kalimat. Cara membacanya memanjangkan sepanjang 4 atau 5 harokat. Untuk kaidahnya fa wajibun in ja'a hamzun ba'da mad fi kalimatin wa bimuttasil yu'an. Lafaz selanjutnya nomor 5 Baltila, hukum ilmu tajwid mad iwad, alasan fathatain diwakafkan atau tanwin fathah diwakafkan. Cara membaca dibaca 2 harokat, karena dihentikan maka tanwin tidak dibaca lagi. Untuk kaidahnya tanwin dan nisra fathin jangan alifa wa funatil ghairi fathin difa. Yang keenam dzunnu, hukum ilmu tajwidnya guna asliyah, alasan nun bertasydid. Cara membaca ditahan kira-kira ukuran 2 harokat. Kaidah wa gunna mimma thumma nun syurida asami kul harfa gunnatin bada. Yang ketujuh lafad kafaru, hukum ilmu tajwidnya ro tafhim yang ru-nya itu, alasan ro berharakat dhammah. Cara membaca dibaca tebal dengan bibir sedikit mencucu ke depan. Kaidah wa fahimin min al-makhrij ra'i fi thamanin awjuhin inda qur'i. Selanjutnya nomor 8 lafad fawailul lulli. Itu hukum ilmu tajwidnya idgham bila gunnah, alasan tanwin dhammah menghadapi huruf lam. Cara membaca meleburkan huruf hijaiyah nun sakinah atau tanwin tersebut menjadi suara huruf hijaiyah sesudahnya, yaitu huruf lam atau ro. Kaidah wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami wa thumma karriruna. Yang kesembilan lafad Allahu ladzi, hukum ilmu tajwidnya mad ta'zim tafhim, alasan lafad Allah sebelumnya berharakat fathah. Cara membaca dibaca tebal. Kaidah wa fahimin laman milla fillahi min qawli fatin aw min abdullahi. Yang ke-10 lafad khalaqakum thumma, di situ di kum thumma, itu hukum tajwidnya idhar syafawi, alasannya mim sakinah menghadapi huruf fa. Cara membaca menyuarakan mim sakinah dengan jelas bibir serta mulut tertutup. Kaidah wasalisul idharu fil baqiyah min harufil musammiha syafawiyah. Selanjutnya di yang terakhir nomor 11 lafadznya itu min syai, itu hukum ilmu tajwidnya mad lain, alasannya ia sakinah sebelumnya berharakat fathah. Cara membaca huruf berharakat fathah lebih dulu, lalu disambung dengan huruf iya atau wawu sakinah dengan cara dibaca panjang 2-6 harokat, kemudian dikunci menggunakan huruf hijaiyah setelahnya. Kaidahnya walinu min hal ya wawu sakana in fitahun qabla kullin ulina. Oke, selanjutnya analisis isi kandungan ayat. Yang pertama ada tafsir ringkas kemenang oleh Kementerian Agama RI, Quran surat Shad ayat 27. Usai menegaskan adanya hari perhitungan, Allah beralih menjelaskan bukti-bukti kekuasaannya di jagat raya, dan sungguh kami tidak serta-merta menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya seperti bintang, matahari, dan bulan dengan sia-sia dan tanpa manfaat tertentu. Itu semua adalah anggapan orang-orang kafir yang tidak mempercayai kekuasaan Allah, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk ke neraka yang telah Allah persiapkan untuk mereka.
Selanjutnya untuk Quran surat Rum-nya masih dari tafsir ringkas Kemenag oleh Kementerian Agama RI. Jika pemberian yang baik harus dilandasi keikhlasan, sudah seharusnya setiap muslim mengembalikan balasan pemberian itu pada Allah, karena Dialah yang menciptakan kamu dari tiada, kemudian memberimu rezeki sesuai ketentuan dan kebijaksanaannya, bukan semata berkat usahamu, lalu mematikanmu setelah sampai ajalmu, kemudian menghidupkanmu kembali setelah kematianmu. Adakah di antara mereka, yakni berhala-berhala atau apapun yang kamu sekutukan dengan Allah itu, yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu, yaitu memberi rezeki, menghidupkan, dan mematikan? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Bila pada ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan sifat buruk orang musyrik Mekah yang menuhankan hawa nafsu, melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa kerusakan di bumi adalah akibat mempertaruhkan hawa nafsu. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, baik kota maupun desa, disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan jauh dari tuntutan fitrah. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan buruk mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar dengan menjaga kesesuaian perilakunya dengan fitrahnya. Selanjutnya yang kedua ada dari tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Yang pertama Quran surat Shad ayat 27. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan batil, dengan main-main. Yang demikian itu, yakni penciptaan hal tersebut tanpa hikmah, adalah anggapan orang-orang kafir dari penduduk Mekah. Maka neraka Wel adalah nama sebuah lembah di neraka bagi orang-orang yang kafir, karena mereka akan masuk neraka. Selanjutnya Quran surat Ar-Rum ayat 40-41. Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian memberi kalian rezeki, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian kembali. Adakah di antara sekutu-sekutu kalian itu, yakni apa yang kalian sekutukan dengan Allah itu, yang dapat berbuat sesuatu yang dari yang demikian itu? Tentu saja tidak ada. Maha sucilah Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengannya. Telah tampak kerusakan di darat disebabkan terhentinya hujan dan menipisnya tumbuh-tumbuhan, dan di laut, maksudnya di negeri-negeri yang banyak sungainya menjadi kering disebabkan perbuatan tangan manusia berupa perbuatan maksiat, supaya Allah merasakan kepada mereka. Dapat dibaca liyudhiqahum dan linudhiqahum. Kalau dibaca linudhiqahum artinya supaya kami merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka sebagai hukumannya, agar mereka kembali supaya mereka bertobat dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang selanjutnya, yang ketiga, tafsir Quraisy Shihab oleh Muhammad Quraisy Shihab. Yang pertama Quran surat Shad ayat 27. Kami tidak menciptakan langit dan bumi beserta semua yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu hanya sangkaan orang-orang kafir, sehingga mereka semena-mena memberikan keputusan sesuai hawa nafsunya. Dari itu, mereka akan memperoleh siksa yang pedih berupa api neraka. Selanjutnya Quran surat Ar-Rum ayat 40-41. Allah lah yang menjadikan kalian, memberikan rezeki yang kalian pakai untuk hidup, mematikan, lalu membangkitkan kalian dari kubur. Apakah ada sekutu-sekutu Allah sebagaimana yang kalian sangka itu, yang dapat menciptakan, memberi rezeki, mematikan, dan menghidupkan? Walaupun hanya sedikit saja, Allah Maha Suci dari segala yang mereka sekutukan. Telah terlihat kebakaran, kekeringan, kerusakan, kerugian perniagaan, dan ketenggelaman yang disebabkan oleh kejahatan dan dosa-dosa yang diperbuat manusia. Allah menghendaki untuk menghukum manusia di dunia dengan perbuatan-perbuatan mereka, agar mereka bertobat dari kemaksiatan. Yang keempat, tafsir Al-Muyassar oleh Kementerian Agama Saudi Arabia. Quran surat Shad ayat 27. Kami tidak menciptakan langit dan bumi karena iseng. Itu hanyalah dugaan orang-orang kafir. Celakalah orang-orang kafir yang menduga dengan dugaan demikian. Mereka mendapatkan azab neraka pada hari kiamat bila mereka mati di atas kekufuran dan prasangka buruk kepada Allah. Quran surat Ar-Rum ayat 40-41. Hanya Allah semata yang telah menciptakan kalian, kemudian memberi rezeki kepada kalian, lalu mematikan kalian dan menghidupkan kalian untuk dibangkitkan. Maka adakah dari berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah yang melakukan sebagian dari hal itu? Allah yang Maha Suci, terhindar dan bersih dari apa yang diyakini oleh orang-orang musyrik. Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan dalam kehidupan manusia, dengan berkurangnya penghasilan di dalam diri mereka, dengan tumbuhnya berbagai penyakit dan wabah, disebabkan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Hal itu timbul agar Allah merasakan kepada mereka balasan dari perbuatan buruk mereka di kehidupan dunia, dengan harapan agar mereka kembali kepadanya dengan bertobat. Selanjutnya tafsir yang kelima, Zubdatut Tafsir min Fathul Qadir karya Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Quran surat Shad ayat 27. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya hanya main-main dan sia-sia, namun kami menciptakan keduanya sebagai bukti atas kekuasaan kami. Sangkaan bahwa semua itu diciptakan hanya main-main dan tanpa tujuan juga tidak akan ada. Hari kiamat adalah sangkaan orang-orang kafir, maka azab dan kebinasaan pada neraka jahanam adalah bagi mereka orang-orang kafir atas kekufuran mereka. Selanjutnya Quran surat Ar-Rum ayat 40-41. Wahai orang-orang mukmin dan orang-orang musyrik, Allah adalah zat yang menciptakan kalian, kemudian memberi kalian rezeki dari lahir sampai wafat, lalu mematikan kalian di akhir umur kalian.
kemudian membangkitkan kalian di akhirat dalam keadaan hidup untuk dihisab dan dibalas. Adakah hal di sini adalah huruf istifham yang dimaksudkan untuk mengolok-olok di antara sekutu-sekutu kalian itu yang bisa melakukan hal ini? Maha suci dan maha agung Allah dari kesyirikan. Telah tampak kerusakan di berbagai hal seperti kegersangan, kekeringan, kebakaran, banjir, penyakit, kegelisahan, dan ditawan oleh musuh akibat kemaksiatan dan dosa manusia, supaya Allah membuat mereka merasakan balasan dari sebagian perbuatan mereka di dunia sebelum dihukum di akhirat, dan supaya mereka bisa kembali dari kemaksiatan mereka dan bertaubat atas dosa-dosa mereka. Selanjutnya, terakhir kesimpulan Quran Surat Shad ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia menjadikan langit, bumi, dan makhluk apa saja yang berada di antaranya tidak sia-sia. Langit dengan segala bintang yang menghiasi, matahari yang memancarkan sinarnya di waktu siang, dan bulan yang menampakkan bentuknya berubah-ubah dari malam ke malam sangat bermanfaat bagi manusia. Begitu juga bumi dengan segala isinya, baik yang tampak di permukaan ataupun yang tersimpan dalam perutnya, sangat besar artinya bagi kehidupan manusia. Semua itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekuasaan dan kehendaknya sebagai rahmat yang tidak ternilai harganya. Selanjutnya kesimpulan Quran Surat Ar-Rum ayat 40-41. Yang pertama, sebagai khalifah di muka bumi, manusia bertugas untuk memanfaatkan, mengelola, dan memelihara lingkungan. Yang kedua, pemanfaatan alam yang dilakukan manusia seringkali tidak diiringi dengan usaha pelestarian. Yang ketiga, keserakahan manusia mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan kepada manusia itu sendiri, misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, pencemaran air, dan lain sebagainya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan sebagian manusia merasakan dampak buruk akibat perbuatannya sendiri. Yang kelima, manusia tidak merasakan seluruh akibat buruk dari kerusakan lingkungan karena Allah menyediakan sistem alam untuk memulihkan kerusakannya. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Penyayang. Jika tidak, Ia telah membinasakan semua manusia. Yang ketujuh, mempelajari sejarah masa lampau itu penting agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Yang kedelapan, terakhir, bencana merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun hambanya kembali kepada jalan yang benar. Baiklah, Ibu dan teman-teman semuanya, alhamdulillah presentasi dari saya telah selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.